Judul renunganku kali ini, kata sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Tuhan udah berusaha sekali mikir-mikir dengan segala caranya di pihak gerejanya merumuskan, misalnya manusia di dunia atau umatnya orang biasa nggak bisa setinggi itu wahyunya untuk memikirkan renungan bagus tentang satu topik. Dari pihak gereja di search aja di Google search di sumber-sumber terpercaya, udah ada juga tuh yang di bawah naungan asli. Jadinya kan ada dokumentasi dari Santonya juga, nggak harus selengkap mungkin kenapa, tapi katanya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Manusia di dunia itu udah berusaha menyempurnakan diri. Jadinya dari Tuhan kebijaksanaan di pihak gerejanya juga dilengkapi dengan kaum awam di mana-mana yang masih hidup kekudusannya menemukan tentang satu topik itu hingga tidak bertanya-tanya lagi. Jadi imannya tidak bertanya di satu topik itu, kenapa aku diciptakan, kenapa aku dilahirkan, kan udah berusaha manusia di mana-mana ngumpulin PR sebelum akhir zaman, membuat renungan makna kehidupan. Jadi sehari-harinya udah selesai di topik itu, yang menang kata-kata positif sudah mengalahkan kata-kata negatif. Jadi makna kehidupannya itu renungannya tetap happy ending gitu. Maksudnya bukannya berarti menyalahkan Tuhan, bukan berarti menyesal terhadap kehidupan, apa kepahitan, apa ada rasa dendam, apa masalah-masalah yang belum selesai. Jadinya berpulang ke surganya juga jiwanya damai, tenang. Akhirnya kan kata damai di hati, damai di bumi, selamat Natal kan sering gak pernah bosan kan dibilang gitu. Jadi misalnya sehari-harinya udah berusaha selesai di topik bersyukur sehari-hari dengan segala suka dukanya. Misalnya ada sakit penyakit, udah tegar, ikhlas, tabah dari panjang kali lebar dan tingginya segala pengalaman hidupnya itu, tetap ada rasa emosi positif, bukannya jadi belum selesai di emosi negatif terhadap sakit penyakit, terhadap suka duka kehidupan. Dan juga ada dari Papa Francesco juga kan tuh yang ensiklik Laudato Si, setinggi-tinggi manusia dunia atau udah berusaha memikirkan kebaikan tentang bumi. Oh ternyata itu tulisannya, seenggak-enggaknya udah baca beritanya, bukannya harus baca ensiklik, tapi sebenarnya baca di toko offline judul-judulnya sedikit gitu ya. Oh ada, ternyata ada hak asasi manusia ensiklik HAM, terus ensiklik popnya bagi seniman seniwati, ada ensiklik penyembuhan. Itu sebenarnya berguna rahmatnya bagi manusia umatnya juga. Mazmur, kitab Mazmur ada 150 karena terakhir tuh kayak Mazmur kemenangan ya. Jadi sehari-hari aku udah berusaha manusia di mana-mana, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. Mintalah, carilah, ketuklah gitu. Jadi sehari-harinya apalagi yang kita bisa temukan untuk melengkapi, bukannya berarti harus semua jadi siapa-siapa satu-satu baru di kemudian hari gitu setelah dia meninggal apa gitu. Oh ternyata disahkan sama pihak gereja bagian dari magisterium, tulisannya betul asli. Yang aslinya itu kan tidak bertentangan dengan ajaran sosial gereja, wahyu pribadi yang asli gitu. Dari pihak gereja nggak pernah tembus dari wahyu yang masih iya apa enggak gitu. Semuanya yang asli yang udah tetapin gereja tidak bertentangan dengan ajaran sosial gereja, itu udah pasti. Jadinya 150 judul renungan apa misalnya yang per topik yang ringan-ringan yang basic aku bisa pikirkan. Kalau aku udah berusaha menulis renungan 180 judul original, kata Carlo kan original not fotokopi, bukannya saduran. Misalnya karya yang berdasarkan mikir-mikir sendiri terus menemukan gitu. Dari topik yang ringan-ringan aja itu juga bukannya bagian dari Mazmur kemenangannya di Alkitab, tapi maksudnya mempertahankan iman itu mempertahankan kemenangan juga, karena kan di firman Tuhan rebutlah hidup yang kekal. Jadi maksudnya manusia masih berjuang untuk memperoleh kemenangan, tapi katanya satu mereka we already a winner not become a winner. Kita sudah di pihak yang menang, namun kemenangan harus dipertahankan.